Gunung Srandil merupakan salah satu bukti sejarah yang sangat terkenal di Indonesia bahkan dunia. Untuk sebagian orang, Gunung Srandil penuh misteri. Orang-orang yang datang ke Gunung Srandil ini bertujuan untuk berziarah, dan tak sedikit pula gunung ini dijadikan orang-orang meminta kekayaan lewat jalur pesugihan. Namun, untuk ritual pesugihan biasanya orang diarahkan langsung ke Gunung Selok, tepatnya ke Goa Nagaraja. Disinilah orang akan melakukan ritual pesugihan dengan cara memuja Ratu Ular Nyi Blorong. Bulu kuduk meremang, bau anyir menerpa bercampur dengan aroma laut yang begitu kuat. Terdengarlah dari depan Imron suara desisan seekor ular yang begitu besar. Ular itu merangkak mendekat ke arah Imron. Kulit ular yang licin dan lidahnya yang bercabang menjilat dan berdesis tepat di depan Imron. Lidah ular itu mengenai wajah Imron. Sebelum lanjut ke cerita, buat teman-teman yang baru ikut gabung dan menonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, Akang menceritakan tentang jenazah Haji Imron yang salah masuk lubang galian. Ketika dipindahkan, malah berubah menjadi sebatang pohon pisang. Ditambah lagi, kondisi jenazah ketika meninggal, di bagian kaki kanan dan kirinya ditumbuhi sisik-sisik ular yang memang seolah sudah menjadi bagian dari tubuh Haji Imron. Lalu lidahnya yang terjulur bercabang layaknya lidah seekor ular. Kecurigaan Ustadz Adi yang dulu mengurus jenazah Haji Imron ternyata sesuai, di mana Hajah Siti selepas memindahkan jenazah sang suami di rumah Burhan adiknya, Hajah Siti bercerita kalau harta benda yang selama ini dia miliki bersama sang suami berasal dari ritual pesugihan di Gunung Selok, tepatnya di Goa Nagaraja. Ustadz Adi langsung terdiam. Pantaslah, karena memang ciri-ciri para pemuja pelaku pesugihan di Goa Nagaraja ketika meninggal dunia, tubuhnya mempunyai ciri khusus. Ada tumbuh sisik dan lidah bercabang seperti ular. Bobby, akhirnya salah satu pertanyaan yang terus berputar di kepala semenjak dia dewasa mulai terjawab. Karena Bobby selama ini merasa heran. Usaha bapaknya tak pernah yang namanya mengalami kerugian. Selalu untung dan untung. Di tengah orang lain
yang memiliki usaha yang sama menghadapi berbagai macam benturan. Bobby pun tak menyangka ternyata kekayaan sang bapak berasal dari pesugihan. Terlebih sang bapak terkenal seperti orang alim, rajin bersedekah, dermawan, bahkan berstatus seorang haji pula. Dia betul-betul tak habis pikir. Lalu Ustadz Adi kembali menyambung pembicaraan. Walau Hajah Siti pandangannya terlihat kosong, seolah masih tak percaya akan kematian sang suami. Burhan, istri dan anaknya di situ pun ikut nimbrung karena penasaran pula tentang riwayat kakak ipar mereka. Bu Haji, apa bisa Bu Haji ceritakan bagaimana awalnya Pak Haji Imron bisa sampai melakukan pesugihan di Goa Nagaraja? Awalnya Hajah Siti hanya diam, seperti tak mendengar pertanyaan Ustadz Adi. Namun setelah cukup lama hanya menatap dengan pandangan kosong, Hajah Siti pun mulai bersuara. Begini Pak Ustadz, kejadian ini sudah begitu lama, hampir 25 tahun yang lalu. Awal mula Mas Imron melakukan ritual pesugihan. Dulu saya dan Mas Imron tinggal di Brebes, di kampung halaman kami. Saat itu kami baru 3 tahun menjalin rumah tangga Pak Ustadz. Bahkan bisa dibilang kehidupan kami di Brebes begitu memprihatinkan. Kami keluarga miskin Pak Ustadz, orang tak punya. Tinggal pun di rumah yang tanahnya milik orang. Itu pun hanya berupa gubuk saja Pak Ustadz. Waktu itu saya baru saja mempunyai seorang anak, kakak dari Bobby, anak perempuan yang begitu cantik, bernama Irmawati. Nah, si Bobby mendengar itu kaget dia, karena selama ini Bobby taunya dia itu anak tunggal. Bu, ibu bilang Bobby punya kakak? Iya Bob, kamu punya kakak, kakak perempuan. Dialah kakakmu itu yang menjadi tumbal harta pemberian Nyi Blorong di Goa Nagaraja. Bobby begitu syok. Ustadz Adi pun begitu kaget. Burhan apalagi, dia taunya dulu keponakannya itu meninggal karena dipatuk ular. Ternyata jadi tumbal pesugihan. Hajah Siti pun malah menangis, teringat akan anak pertamanya. Ada rasa amarah dalam hati Bobby mendengar kakak kandungnya dijadikan tumbal. Ustadz Adi yang melihat wajah Bobby naik pitam, langsung mengusap punggung dan menenangkan. Tenanglah nak Bobby, tenang. Diamlah, biarkan ibumu melanjutkan ceritanya. Lalu, di sela isak tangis Hajah Siti, dia kembali melanjutkan riwayat kehidupannya.
Saat itu mereka bertiga, Irma, Hajah Siti, dan Imron, hidup dalam serba kekurangan. Terkadang dalam satu hari mereka tak pernah makan yang namanya nasi. Mereka kadang hanya memakan umbi-umbian saja, karena uang dari sang suami yang merupakan seorang buruh bangunan untuk makan pun tak cukup. Karena Imron gajinya begitu kecil, ditambah pekerjaan yang tidak setiap hari ada. Satu ketika Imron mendapatkan tawaran pekerjaan ngebangun sebuah rumah milik orang kaya di daerah Brebes sana. Nah, disitulah Imron berkenalan dengan Udin. Mang Udin pembantu kita, Bu. Iya, Bob. Udin itu dulu dia satu pekerjaan dengan bapakmu. Udin yang memang asli orang Sunda, orang Jawa Barat, kala itu merantau ke Brebes jadi kuli bangunan juga, dibawa sama mandor yang dapat kerja ngerehab rumah, ngebangun rumah. Nah, di situ Udin dan Imron berteman. Bahkan merasakan ada kedekatan, seolah seperti kawan lama yang belum pernah bertemu. Hubungan mereka begitu dekat. Bahkan sesekali Imron mengajak Udin mampir ke rumah. Nah, dari pertemuan dengan Udin inilah, selepas proyek pembangunan rumah selesai, Imron pun mengajukan diri kepada Udin untuk ikut merantau ke Jawa Barat, mencari tempat tinggal di kampung tempat si Udin. Udin pun senang karena Imron yang sudah dianggap seperti sahabat, bahkan seperti saudara, terlebih Imron dan Siti yang begitu baik kepada dirinya. Udin pun berkata kalau ada sebuah rumah yang mau dikontrakan tak jauh dari kediamannya. Mendengar itu, Imron pun semangat. Selepas berdiskusi cukup lama, akhirnya Imron dan Siti memboyong Irma, anak pertama mereka, pergi merantau ke Jawa Barat bersama dengan Udin. Di Jawa Barat, sebut saja di sebuah desa bernama Desa Sukasari yang berada di pinggiran kota. Di situ Imron mengontrak sebuah rumah panggung yang begitu layak huni. Harganya pun begitu murah. Dan bersama dengan Udin pula, Imron pun mencari pekerjaan, menawarkan jasa ke mandor-mandor yang memang saat itu sedang banyak proyek di kota. Sampai satu saat, Udin dan Imron dapat tawaran pekerjaan ngerehab rumah di tengah kota mereka. Tentunya tawaran itu langsung disambut baik, karena sudah 1 minggu Imron dan Udin belum juga dapat pekerjaan. Singkat cerita, Imron dan Udin pun mulai bekerja di sana. Waktu itu ada 10 orang tukang. Imron yang hanya seorang kenek, tentunya tak pilih-pilih pekerjaan. Yang penting bisa mendapatkan uang untuk membiayai anak dan istrinya. Si pemilik rumah sendiri katanya merupakan seorang pengusaha yang sukses dan kaya raya.
Namun selama 2 minggu Imron bekerja di sana, si pemilik rumah tak pernah datang berkunjung sama sekali. Sampai di minggu ketiga, saat itu si mandor berkata, "Woi, barudak, hari ini pemilik rumah mau datang. Jadi tolong, semua jangan ada yang leha-leha, biar kita nggak dapat teguran." "Baik pak." "Ya pak, siap," ucap Udin dan si Imron bersama dengan para tukang yang lain. Nah, tepat jam 1 siang, sebuah mobil mewah pun berhenti di pinggir jalan di depan rumah yang sedang dikerjakan. Turun dari mobil seorang lelaki yang gagah, berpenampilan begitu perlente, digandeng oleh seorang perempuan yang cantik. Si mandor pun langsung mendekat sambil terbungkuk-bungkuk menyambut kedatangan bosnya, si pemilik rumah itu. Sedangkan Udin dan si Imron saat itu lagi ngeplester dinding di bagian belakang rumah. Lagi asik kerja, tiba-tiba saja seorang kuli nyamperin. "Imron, Din, dipanggil si bos tuh. Yang punya rumah udah datang. Katanya pengen tahu karyawan-karyawan yang kerja di rumah ini." Udin dan Imron pun turun. Dan ketika sampai di depan rumah, Imron yang belum memperhatikan sosok si pemilik rumah hanya cuek saja sambil membersihkan baju yang terkena cipratan adukan. Namun ketika Imron mengangkat kepala, kaget dia ketika melihat wajah si pemilik rumah tak asing bagi Imron. Si pemilik rumah yang bernama Pak Trisno berbicara dengan mandor yang di belakang mandor tuh para kuli bangunan. Ketika Pak Trisno menoleh ke arah para kuli sambil tersenyum, tiba-tiba wajahnya pun tegang, kaget, menatap ke arah Imron. Imron? Trisno? Ya Allah, Imron! Trisno langsung setengah lari tersenyum bahagia memeluk Imron yang bajunya kotor penuh adukan. Tris, jangan Tris, bajuku kotor." "Tak apa lah, Imron, tak apa. Sejak kapan kamu di sini, Imron? Sejak kapan?" Mandor dan karyawan lain pun kaget melihat keakraban Imron dan Pak Trisno. Bahkan si perempuan cantik yang tadi menggandeng Trisno heran juga. Kok mau-maunya suaminya itu memeluk seorang kuli bangunan? "Pak Mandor, kenalin Pak. Ini kawan saya di kampung dulu Pak. Ini teman masa kecil saya. Kemana-mana sama saya terus. Ron, gimana kabarmu? Sehat kamu, Ron?" "Alhamdulillah, alhamdulillah sehat." "Sejak kapan kamu, Ron, ada di sini? Sejak kapan? Kemana anak dan istrimu?" "Ada, Tris. Memang kami bertiga sudah pindah ke sini merantau. Kami tinggal di pikiran kota, di desa Sukasari." "Alhamdulillah. Pak Mandor, ini Imron saya pinjam dulu. Saya pengen bicara, udah lama nggak ketemu." "Oh iya Pak, iya." Si Udin hanya tersenyum melihat itu. Imron pun diajak Trisno ke tempat teduh. Ada gazebo di sudut halaman rumah. Lalu Trisno memanggil istrinya yang begitu cantik. "Mas, ini siapa?" "Ma, kenalin, ini kawan Bapak. Kawan masmu ini sewaktu di kampung di Brebes dulu. Sahabat Bapak. Susah senang kami bersama dulu."
Istrinya Trisno pun tersenyum dan tidak menganggap hina atau menganggap jijik kepada Imron. Dasarnya mereka berdua ini memang orang baik. Lalu di situ pun Imron dan Trisno nostalgia lah, melepas rindu. Yang ternyata Imron kaget setelah tahu Trisno dulu setelah lulus sekolah SR atau SD, pulang kampung ke Jawa Barat, ke kampung ibunya. Ternyata menjadi orang sukses, bahkan menjadi seorang pengusaha. Di situ pun Trisno, ketika pamitan mau kembali pulang, dia sempat menyelipkan beberapa lembar uang kepada Imron dan berjanji suatu hari nanti akan datang berkunjung ke tempat tinggal Imron. Singkat cerita, hampir 3 bulan berlalu, rumah pun sudah jadi dan selesai dikerjakan. Saat itu, Imron sedang berada di rumah panggung yang dia kontrak, yang dia tinggali dengan Irma dan Siti istrinya. Waktu itu Imron nganggur, sekaligus mau istirahat karena hasil kerja di rumah Trisno lebih-lebih dari cukup untuk hidup 2 bulan lebih. Karena Trisno selalu memberi uang lebih kepada Imron sebagai bentuk rasa terima kasih dan hitung-hitung ngasih jajan buat anak Imron. Pagi itu, Imron dan Siti istrinya sedang duduk-duduk di serambi rumah panggung mereka sambil menikmati kopi dan bercengkrama. Sedangkan Siti sambil memeluk Irma, anak pertamanya, terus bercerita dan tersenyum bahagia dengan Imron suaminya. Mereka berdua punya pikiran tentang masa depan yang lebih baik di tanah Sunda. Di tengah mereka yang sedang bercengkrama, tiba-tiba sebuah mobil mewah melaju dan berhenti tepat di depan kontrakan. Imron kenal mobil itu. Siti bertanya, "Mas, itu mobil siapa?" "Itu loh, Trisno, kawanku di kampung dulu." "Oh, yang kemarin Mas kerja?" "Iya." Betullah Trisno yang turun sendirian sambil menenteng kresek besar, tersenyum ke arah Imron, mendekat dan duduk. Mbak Yu, ini loh, lumayan oleh-oleh Mbak." "Loh, Mas Trisno, yo jangan repot-repot toh Mas." "Wis, rapopo Mbak, rapopo, buat si Dede," ucap Trisno. Siti pun mengangguk tersenyum, lalu berdiri membawa oleh-oleh yang dibawa Trisno masuk ke dalam rumah, membuatkan kopi dan disuguhkan kepada Trisno tamunya. Selepas itu Siti hanya diam di dalam, tak mau mengganggu. Dua sahabat itu melepas rindu. Nah, disitulah pagi itu Trisno yang memang sedari kecil dulu selalu terbuka kepada Imron. Di detik itu Imron bertanya kepada Trisno, bagaimana bisa Trisno yang hanya seorang anak karyawan bisa berubah menjadi seorang pengusaha? Siapa sangka ternyata dengan tanpa rasa malu, tanpa ada yang ditutup-tutupi, Trisno berkata kepada Imron dengan nada yang begitu lembut sambil berbisik, "Imron, asal kau tahu, kesuksesanku, semua harta yang kumiliki, kudapatkan setelah melakukan ritual di Gunung Srandil." "Maksud kamu nyugi?" "Iya Ron, terus terang saja.
Aku melakukan pesugihan di Gunung Srandil Cilacap sana. Makanya bisa kaya raya seperti ini. Uang bukan masalah, selalu datang, tak akan pernah habis. Sesuai dengan kontrak yang sudah kulakukan. Imron kaget mendengar itu, tak menyangka kalau Trisno melakukan pesugihan. Melihat Imron seperti yang tak percaya, Trisno seolah tahu. Jangan munafik, Ron. Kita ini hidup di dunia. Uang itu segalanya. Tak punya uang, kita tak bisa apa-apa. Punya uang, kita punya kuasa. Jangankan harta benda, hukum pun kita bisa beli, Ron. Sambil tertawa, Imron pun hanya cengengesan. Ron, apa kau minat melakukan hal yang sama sepertiku? Apa kau tak bosan hidup miskin seperti ini? Lihat, kasihan istrimu, Ron. Entahlah, Tris. Sebenarnya, bosan juga hidup miskin seperti ini. Apalagi waktu di Brebes, semenjak ibu bapak sudah meninggal. Aku jadi bahan hinaan cercaan para tetangga. Hanya karena tinggal di sebuah gubuk. Makanya Ron, saranku, kau datanglah ke Srandil sana. Siapa tahu ada rizkimu di tempat itu. Lantas Imron pun makin lama makin tertarik. Mulai bertanya-tanya kepada Trisno, apa yang harus dilakukan kalau misalnya dia pergi ke Gunung Srandil. Trisno pun menceritakan semuanya. Lalu, karena hari yang sudah semakin siang, Trisno pun berkata, Ron, kalau kamu minat mau berangkat ke Gunung Srandil, kau datanglah ke rumah. Tapi bukan rumah yang kemarin, itu rumah istri mudaku. Makin kaget si Imron. Trisno menyerahkan secarik kertas bertuliskan alamat tempat tinggalnya. Datanglah ke rumah, Ron. Tiap hari pun aku ada di rumah. Baik, baik. Pasti aku datang. Hal sebesar ini harus kudiskusikan dulu dengan Siti istriku. Karena ini menyangkut kehidupan kami. Trisno pun tersenyum, lalu pamitan kepada Imron dan Siti. Singkat cerita, sekepergian Trisno, malam harinya Imron pun mengajak Siti berdiskusi perihal tentang pesugihan di Gunung Srandil Cilacap sana. Seperti yang memang sudah menjadi takdir. Mendengar itu, Siti pun setuju. Karena dia pun sudah bosan hidup miskin. Terlebih ketika ingat berbagai rasa sakit hati ketika tinggal di Brebes. Melihat istrinya yang setuju, bahkan menyuruh Imron lekas ke Srandil, Imron pun hanya tersenyum. Dan esok paginya, Imron langsung menuju ke rumah Trisno. Sesampainya di sana, Trisno hanya tersenyum menggelengkan kepala. Gimana? Mau langsung? Iya, Tris. Mau langsung lah. Bosan hidup miskin. Ibadah pun percuma. Toh nggak ada hasilnya selama ini. Ucap si Imron. Trisno hanya tersenyum mengembang. Lalu Trisno mulai menulis alamat yang harus dia tuju. Agar tak salah jalan. Membaca alamat itu, ternyata lokasinya memang di daerah Cilacap. Tepatnya masuk ke daerah Kecamatan Adipala. Bahkan bukan hanya memberikan alamat, Trisno pun memberikan uang kepada Imron untuk bekal melakukan ritual di Gunung Srandil sana. Singkatnya, selang beberapa hari kemudian, Imron yang sudah memantapkan niat, didorong oleh sang istri pula,
berangkatlah Imron menuju ke Cilacap. Waktu yang ditempuh cukup lama, hampir setengah hari, barulah Imron sampai di sebuah daerah di Cilacap. Dia pun mencari-cari kendaraan yang akan mengantarkan dia ke Serandil. Nah, kebetulan juga tuh ada angkutan pedesaan. Kayak angkot lah, yang tulisannya ke Gunung Serandil. Imron pun mendekat ke si supir. Mas, ini ke Serandil, Mas. Iya, Mas, ke Serandil. Mau ziarah. Loh, kok tahu, Mas? Yo biasa, Mas. Ini yang di dalam pun pada mau ziarah. Ayo, Mas, masuk. Masuk si Imron. Tak lama, angkutan itu pun langsung menuju ke lokasi. Sesampainya di sana, Imron pun turun dengan para peziarah lain yang datang dari berbagai daerah. Nah, di situ Imron bertanya kepada seseorang yang sepertinya memang bertugas di daerah Gunung Serandil, di lokasi tempat ziarah. Dari orang itu pula lah Imron diberitahu kalau ritual di Gunung Serandil itu tak nyeleneh, tak aneh-aneh seperti di tempat lain. Hanya cukup berdoa dan berziarah di beberapa petilasan yang ada di Serandil sana. Dan selepas itu, Imron harus melakukan tawaf. Seperti orang muslim ketika beribadah haji atau umroh, tawaf mengelilingi Ka'bah. Tapi ini yang dikelilingi Bukit Gunung Serandil. Sebanyak 7 putaran melawan arah jam. Berarti ke arah kiri dulu. Namun sebelum itu, Imron diharuskan membeli sesaji. Ditunjukkan langsung oleh si petugas. Imron pun tersenyum. Sesaji memang di situ disediakan, seperti dupa dan umbo rampe. Imron membeli dengan uang pemberian Trisno. Lalu mulailah Imron mendatangi satu persatu petilasan yang ada di sana. Di setiap petilasan Imron membakar dupa, ditancapkan, duduk bersimpuh dengan tangan seperti yang memuja. Dalam hati memunajatkan doa, meminta petunjuk untuk diberi kekayaan lewat pesugihan. Doa yang sama dia ucapkan, dia munajatkan di setiap petilasan di sana. Hampir sore baru selesai. Istirahat sejenak, lalu Imron masuk ke ritual kedua. Mulai tawaf memutari Bukit Gunung Serandil sebanyak 7 putaran. Sambil selama berjalan kaki itu, Imron terus meminta harta kekayaan untuk bekal hidup di dunia. Malam harinya, Imron yang memang kelelahan dari semenjak datang tak sempat istirahat, dia pun tiduran di sebuah pendopo tempat para peziarah melepas lelah. Nah, dalam tidurnya itulah Imron bermimpi. Mimpinya, dia mimpi didatangi oleh Trisno. Namun ada yang berbeda. Trisno yang datang dalam mimpi Imron, wajahnya begitu bercahaya. Namun, telinga dari Imron itu runcing ke atas. Ditambah ketika berbicara, Imron yang memperhatikan melihat lidah dari Trisno itu bercabang seperti lidah seekor ular. Namun intinya, dalam mimpi itu Trisno menyuruh Imron untuk esok paginya langsung berangkat ke Gunung Selok. Tepatnya
ke Goa Nagaraja. Karena di Goa Nagaraja itulah ritual pesugihan sesungguhnya akan Imron jalani. Selepas itu, Imron langsung terbangun. Mimpi seolah nyata. Kata-kata Trisno terngiang-ngiang di telinga Imron. Melihat ke sekitar, ada 4 peziarah yang tertidur pula di lokasi yang sama. Melihat ke jam tangan, sudah jam 3 dini hari. Imron pun langsung turun dari pendopo mencari kopi sambil menunggu pagi tiba. Di pagi harinya, Imron yang memang sudah mendapat petunjuk langsung bertanya ke juru kunci yang kebetulan ada di tempat saat itu. Menanyakan tentang lokasi Gunung Selok, Goa Nagaraja. Si juru kunci tersenyum. "Oh, wis dapat wangsit toh mas?" "Iyo pak." "Bagus, selamat yo mas. Pasti lancar mas, pasti lancar. Kalau ke Gunung Selok, itu nggak jauh. Masih di kecamatan ini, dekat dari sini. Nanti tinggal minta tukang ojek saja, nganterin langsung ke sana. Cuma nanti selepas sampai di situ, harus nyebrang pakai perahu. Tapi jangan lupa, cari juru kunci yang namanya Pak Darto. Tinggal di situ juga, tukang ojek pun tahu," ucap si juru kunci Gunung Serandil. Nah, setelah itu Imron pamitan. Ketika berjalan mencari tukang ojek, ada seorang peziarah nyamperin Imron. Imron ingat peziarah itu yang satu angkot dengan dia waktu berangkat ke Serandil. Mas, mau kemana mas?" "Mau ke Gunung Selok." "Oh, bareng mas. Bareng ya." "Ayo," ajak Imron. Toh nggak ada masalah kan, sama-sama nyari peruntungan. Akhirnya 2 orang ini memesan ojek dan bersama-sama menuju ke Gunung Selok. Singkat cerita, ojek pun langsung menuju ke rumah Pak Darto, salah satu juru kunci Goa Nagaraja. Karena memang di Goa Nagaraja ini katanya ada beberapa orang yang bertugas seperti juru kunci yang biasa mengantarkan para peziarah ke Goa Nagaraja. Goa Nagaraja sendiri merupakan goa yang sudah terkenal ke seantero Nusantara. Bahkan bukan hanya orang negara kita, orang-orang luar negeri pun banyak yang datang berziarah ngalap berkah ke Goa Nagaraja. Terlebih lagi, sosok-sosok petinggi negara, para pejabat, bahkan artis-artis ibu kota, artis-artis papan atas, banyak yang datang berziarah ke Goa Nagaraja dan Gunung Serandil. Setelah sampai di rumah Pak Darto, Imron dan si peziarah lain yang berasal dari Bandung langsung beruluk salam memanggil si penghuni rumah, dan keluarlah seorang lelaki tua mengenakan pakaian adat khas orang Jawa. Lelaki tua ini begitu ramah, tersenyum ke arah Imron dan si peziarah yang bernama Dadang, lalu berbicara di teras rumah. Di situ Pak Darto pun bertanya maksud tujuan mereka. Namun Imron memilih untuk diam dulu. Akhirnya Dadanglah yang pertama kali ngomong ke juru kunci. "Jadi begini Pak Darto, saya sengaja jauh-jauh datang dari Bandung. Mau nyari pesugihan Pak." "Pesugihan? Mau nyari kekayaan?" "Iya Pak Darto. Tapi katanya di Goa Nagaraja ada 2 jalur pesugihan Pak. Ada yang putih, ada yang hitam. Saya
Mau nyari pesugihan putih, Pak, yang tak banyak resiko seperti tumbal. Pak Darto pun tersenyum. Bisa. Mudah-mudahan saja kamu memang ada rezeki di Goa Nagaraja. Lantas, Mas ini ada perlu apa? Menunjuk ke arah Imron. Begini Pak Darto. Memang di pesugihan Gua Nagaraja ini ada apa saja, Pak? Seperti yang sudah Bapak ucapkan tadi, di Gua Nagaraja ada banyak jalur pesugihan. Ada banyak petilasan pula. Tergantung kamu mau memilih yang mana. Ada petilasannya Eyang Prabu Anom. Ada pula Eyang Nagaraja, Eyang Nogogini, Nogoruncing, Ibu Ratu Kidul, Nyi Blorong, dan siluman buaya putih Bajul Sengoro. Kalau jalur pesugihan putih, paling nanti ke Prabu Anom atau ke Eyang Nogorojo. Kalau yang hitam, nantilah kita bicarakan di sana. Imron hanya mengangguk saja. Lantas bertanya tentang apa saja yang harus disiapkan. Si juru kunci pun mulai menjelaskan satu persatu perihal umbo rampe dan sejenisnya. Dimulai dari dupa, kembang telon, pisang telon, minyak wangi, umbo rampe sekumplitnya, rokok kolobot, dan pinang sirih sekumplitnya pula. Namun, kalau untuk pesugihan jalur hitam, ditambah dengan seekor kambing, itu paling cepat, ucap Pak Darto si juru kunci. Lalu Imron pun yang memang sudah jelas ingin langsung melakukan ritual, tak banyak tanya, langsung membayar uang untuk keperluan sesaji di sana yang memang disediakan langsung oleh juru kunci. Saat itu sekitar 300.000 untuk beli sesajen sesuai apa yang dijelaskan Pak Darto. Namun Dadang, dia tak ingin langsung ritual, hanya ingin coba-coba dan lihat-lihat saja. Kalau ke Gua Nogorojo, jangan main-main, jangan coba-coba, bisa ciloko kamu, tegur juru kunci. Namun Dadang hanya tersenyum mengangguk saja. Wis, tak apa-apa Pak, saya mau lihat-lihat dulu, ucap si Dadang. Imron tidak terlalu memperdulikan. Akhirnya mereka bertiga pun berangkat bersama-sama ke pinggiran pantai. Langsung naik perahu yang mengantarkan mereka ke pantai Sodong Karangbenda. Tepat langsung ke Goa Nagaraja. Selepas menyeberang, juru kunci, Imron, dan si Dadang pun turun. Namun si Dadang langsung nyelonong tanpa pamitan, bergegas masuk ke Gua Nagaraja seperti memang yang sudah ada yang dituju. Loh, itu si Dadang apa nggak kenapa-napa toh Pak? Wis, biarkan saja. Toh celaka pun nanti dia sendiri. Biarkan. Orang seperti itu punya rasa lebih tinggi, lebih mulia dari orang lain. Merasa punya kepintaran, merasa punya kekuatan. Dia cuma mau jajal ilmu datang ke Gua Nagaraja. Biarkan saja, ucap Pak Darto dengan nada yang agak marah. Lalu Imron pun mengikuti Pak Darto masuk menuju ke Goa Nagaraja. Gua itu begitu luas. Imron pun mencari-cari keberadaan si Dadang. Terlihat Dadang sedang duduk bersila di dekat tengah gua, di mana di situ ada sebuah batu yang menyerupai seekor binatang. Batu itulah
yang disebut Watu Gajah. Ketika Imron sedang melihat ke arah Dadang yang begitu husyuk duduk bersila, namun terlihat Dadang sesekali mengernyitkan kening, Imron pun ditegur Pak Darto. "Wis, gak usah liatin orang itu, biarkan saja." "Oh, iya Pak Darto. Sekarang apa yang harus saya lakukan Pak Darto?" "Ikut dulu dengan Bapak," ucap si juru kunci. Dibawa ke dekat sudut gua. Lalu di situ Imron ditanyai Pak Darto. "Nah Imron, sekarang terus terang saja. Nah Imron mau ngambil jalur hitam." "Iya Pak, cuman masalahnya saya tak ada uang buat beli kambingnya Pak. Kalau masalah yang selain, saya siap Pak. Tumbal atau apapun saya siap. Karena memang niat saya sudah bulat Pak. Saya pun disuruh ke sini oleh kawan saya Pak, yang ngambil jalur hitam juga." Baiklah. Karena memang Nak Imron sudah dapat wangsit langsung di Gunung Srandil, masalah harus menyembelih kambing tak perlulah rasanya. Karena memang Nak Imron ada bagian untuk ikut jalur pesugihan hitam. Namun sebelum itu, Bapak akan memperkenalkan dulu semua tempat yang ada di Goa Nagaraja. Ikuti Bapak. Kita mohon izin dan minta doa restu kepada mereka. Imron hanya mengangguk saja. Dia terus mengikuti Pak Darto. Lalu Pak Darto pun membawa Imron menuju tempat yang pertama, yang disebut petilasannya Prabu Anom. Di situ Imron hanya ngikut duduk bersimpu, di mana si juru kunci yang langsung memimpin doa. Selepas dari situ, langsung dibawa ke lokasi Eyang Nagaraja. Dari Eyang Nagaraja melakukan hal yang sama, bersimpuh dan berdoa. Terus langsung ke tempat Nagaruncing, ke tempat Ibu Ratu Nogogini yang merupakan istri dari Eyang Nogorojo. Jadi di lokasi ini tuh bisa dibilang ada ikatan semua. Eyang Nogorojo adalah suami dari Eyang Nogogini. Punya anak namanya Eyang Nogobesuki. Nyi Roro Kidul dan cucu dari Eyang Nogorojo tak lain adalah Nyi Blorong. Itu keterangan dari juru kunci Pak Darto. Selepas didatangi semua lokasi di sana, termasuk sebuah sumur tembok yang berada di tengah gua, yang katanya tempat munculnya siluman buaya putih Bajul Sengoro, Imron pun diajak Pak Darto untuk ritual mandi di sendang mandi. Yang mandi dalam bahasa Jawa artinya mujarab. Dibawa masuk ke sebuah lorong gua di samping kiri yang ditutup oleh gerbang pagar besi. Dibuka oleh juru kunci Pak Darto. Imron pun dibawa masuk ke dalam, di mana karena lorong gua yang begitu pendek, Imron dan juru kunci sampai merangkak menuju ke tempat sendang mandi. Di situ, Imron pun dipimpin juru kunci untuk berdoa terlebih dulu sambil membakar dupa. Lalu juru kunci berkata, "Nah Imron, sekarang Nah Imron buka pakaian, mandilah di sini sebanyak 41 guyuran. Setiap guyurannya, Nah Imron berdoalah untuk dilancarkan ritual meminta pesugihan kepada Nyi Blorong." Baik Pak, baik. Imron lantas menanggalkan semua pakaiannya, mulai menciduk air. Dia guyurkan ke kepala dengan mata terpejam begitu husu, bermunajat berdoa
agar lancar urusannya. Sampai 41 kali guyuran. Selepas itu, selesai mandi di sendang madi, Imron kembali diajak juru kunci langsung menuju ke lokasi kepunden Nyi Blorong yang ada di kedalaman Goa Nagaraja. Sebelum itu, juru kunci Pak Darto mengajak Imron untuk membawa sesaji dulu untuk ritual, sambil menjelaskan kalau ritual akan dimulai nanti jam 6 sore sampai subuh, menunggu datang Nyi Blorong melakukan perjanjian pesugihan dengan Imron. Singkatnya, selepas membawa sesaji, langsung dibawa oleh Pak Darto ke kepundennya Nyi Blorong. Sesaji digelar di sana, lalu dupa ditancapkan, dupa menyala. Juru kunci pun mulai membuka doa. Diikuti Imron duduk bersimpuh, meniru kelakuan juru kunci, meminta Nyi Blorong agar mau menerima dirinya menjadi pengikut, menjadi pemuja. Selepas itu, Imron pun dibawa juru kunci untuk beristirahat, menunggu maghrib tiba untuk memulai ritual yang sesungguhnya. Di mana menurut Pak Darto, Imron harus bertapa di kepunden Nyi Blorong selama 3 malam berturut-turut. Karena memang seperti itulah aturan bagi para pencari pesugihan di Goa Nagaraja. Singkatnya, maghrib pun datang. Imron dituntun juru kunci menuju ke kepunden Nyi Blorong. Di situ, Imron pun dituntun untuk melakukan ritual, lalu ditinggalkan sendirian oleh Pak Darto. Menurut cerita Bu Hajah Siti, awalnya tak ada kejadian aneh apapun yang terjadi di malam pertama. Namun ketika malam semakin larut, mendekati tengah malam, Imron mulai mendengar suara-suara yang tak lazim di dalam goa itu. Imron mendengar suara lelaki dan perempuan yang menjerit kesakitan, menangis. Dan terdengar pula dari mereka suara-suara lirih yang meminta pengampunan. Namun ada pula suara tawa lelaki yang menggelegar. Tentunya hal itu membuat Imron sedikit ketakutan. Namun Imron yang duduk bersila meneguhkan hati, ini demi masa depan dia dan istrinya. Suara-suara itu terus berulang sampai subuh tiba, di mana Imron mengakhiri pertapaan malam pertama. Langsung berjalan ke arah muka gua. Namun alangkah kagetnya dia, di situ ada beberapa orang yang sedang berkerumun. Imron yang penasaran pun mendekat. Kaget si Imron, ternyata orang-orang itu sedang mengerumuni seseorang meringis kesakitan. Yang membuat Imron kaget, orang itu tak lain adalah Dadang. Lalu kerumunan menyingkir ketika Pak Darto datang. Sudah tak bilang, kalau ke Goa Nagaraja ya jangan macem-macem. Ini kejadiannya. Jadi ternyata Dadang datang ke sana mau menantang. Dan menurut seorang peziarah yang ada di situ, si Dadang dilempar ke mulut gua dari watu gajah. Lalu Pak Darto pun menyeru seseorang membawa Dadang untuk diobati. Pak Darto pun melihat ke arah Imron
Sambil tersenyum, Imron pun dipanggil. Bagaimana? Imron pun cerita apa yang dia alami semalam. Bagus, apapun yang terjadi, jangan lari dan berubah posisi. Itu hanya sekedar ujian buatmu. Baik Pak, baik, ucap Imron. Masuk ke ritual malam kedua. Seperti biasa, maghrib sudah duduk bersila di kepunden Nyi Blorong. Tengah malam, Imron mulai menghadapi ujian kembali. Imron mendengar suara auman harimau yang menggema di dalam goa, disertai suara langkah kaki yang berat mendekat ke arah dirinya. Dibarengi geraman harimau pula, Imron yang duduk bersila seolah dikelilingi, diputari seekor harimau besar. Karena deru napas dari harimau tercium dan menerpa permukaan kulit Imron. Imron pun gemetar, tetapi berusaha menguatkan diri teringat ucapan Pak Darto. Lalu terdengar langkah kaki seolah yang menjauh. Sepertinya harimau itu pergi karena gagal menggoda Imron. Selepas kepergian si harimau, Imron mulai merasa tenang. Baru saja ketenangan dia rasakan, suasana kembali menjadi tegang. Hawa sinup dalam gua mulai terasa. Bulu kuduk meremang. Bau anyir menerpa bercampur dengan aroma laut yang begitu kuat. Terdengarlah dari depan Imron suara desisan seekor ular yang begitu besar. Ular itu merangkak mendekat ke arah Imron. Kulit ular yang licin dan lidahnya yang bercabang menjilat dan berdesis tepat di depan Imron. Lidah ular itu mengenai wajah Imron. Ular itu kembali bergerak. Bergerak melilit sekujur badan Imron. Besarnya bukan kepalang. Badan Imron terasa kesakitan. Seolah tulang-tulang di sekujur badan remuk hancur luluh lantah oleh belitan ular besar yang begitu kuat. Ketika Imron yang ada rasa penasaran dalam hati sambil menggertakkan gigi bertahan dari rasa sakit yang teramat sangat, pelan Imron pun memicingkan mata tepat di depannya. Menganga kepala seekor ular yang begitu besar. Tubuh Imron bisa dilahap begitu mudah. Namun bergegas, Imron kembali menutup matanya erat-erat, bertahan sekuat tenaga, walau nyawa serasa akan lepas dari raga, saking Imron ketakutannya. Cukup lama Imron dibelit ular besar itu, sampai terdengar suara layaknya suara perempuan namun berat. Di sela desisan berkata, "Bagus, kau lulus ujian. Tunggulah 1 malam lagi. Gusti Ratu Nyi Blorong akan datang menemuimu." Selepas itu, ular itu pun melepaskan lilitannya dan pergi dari tempat Imron. Esoknya, hari terakhir Imron ritual. Dia disupport oleh Pak Darto. Kalau malam inilah malam terakhir dan penentuan, tergantung Imron setuju atau tidak dengan syarat perjanjian yang akan diberikan Nyi Blorong. Semua tergantung kepada Imron. Imron yang memang sudah bulat tekad hanya tersenyum dan minta Pak Darto mendoakan dirinya. Mulai kembali Imron melakukan pertapaan di kepunden Nyi Blorong.
Nah, tengah malam, hal yang begitu dahsyat terjadi. Ketika Imron duduk bersila sambil membaca sebuah mantra yang diajarkan Pak Darto tadi pagi. Lantai goa tiba-tiba bergetar seolah gempa. Bukan hanya getaran lantai goa yang terdengar dan terasa, bahkan seolah atap goa runtuh, batu-batu berjatuhan. Lalu terdengar suara kereta kencana dari atas gua turun tepat di depan Imron. Dan suara seorang perempuan yang begitu lembut, begitu merdu terdengar. Imron, bangunlah, buka matamu. Imron pun terkejut. Dia bergegas membuka mata. Alangkah kagetnya Imron. Tepat di hadapannya sudah berdiri seorang perempuan yang begitu cantik, mengenakan mahkota. Baju yang dikenakan seperti ratu-ratu keraton Jawa. Begitu indah. Tubuhnya memancarkan cahaya, menerangi gua yang begitu pekat dan gelap. Bau pengap hilang seketika, berganti aroma wewangian yang memabukkan dirinya. Jiwanya Imron bergetar menatap kecantikan yang tiada tara yang sedang berdiri tepat di hadapannya. Lalu di samping kiri dan kanan perempuan cantik itu ada dayang perempuan yang cukup cantik pula. Masing-masing membawa peti kayu berwarna hitam. Di belakangnya pun ada yang mengiring. Masing-masing membawa peti juga. Ada perempuan dan ada lelaki bertubuh tinggi besar. Imron pun langsung menyembah. Taulah dia kalau yang datang tak lain tak bukan adalah sosok Nyi Blorong, ratunya siluman ular, yang akan memberikan dia harta kekayaan. Tak perlu waktu lama, sosok Nyi Blorong ini langsung bertanya keperluan Imron yang terus memanggil namanya selama 3 malam. Imron pun dengan jujur tanpa rasa ragu langsung berkata kalau dia ingin menjadi pemuja Nyi Blorong, menjadi pelaku pesugihan, meminta harta kekayaan. Disinilah perlu kalian ketahui, ada perbedaan antara pemuja dan pelaku pesugihan. Kalau pelaku pesugihan, numbalin orang langsung dapat harta. Kalau pemuja, ada tahapannya. Kalau pemuja, selain tumbal tentunya, dia harus menyembah sosok yang dia puja, menuhankan sosok Nyi Blorong. Tentunya di sini kan akidah tergadai, lepas dari keislaman, murtad, dan akan jadi pengikut setia Nyi Blorong nanti sampai ke akhirat. Di situ pun Nyi Blorong tersenyum, lantas memberi isyarat kepada dayang untuk membuka peti yang mereka bawa. Di pandangan Imron, 4 peti itu, yang 3 berisi tumpukan uang, pecahan paling besar yang berlaku waktu itu. Dan yang 1 lagi berisikan emas batangan. Imron, kalau kau memang serius menjadi pengikutku, maka semua harta ini akan kuberikan kepadamu. Dan masih banyak lagi, asalkan kau selalu menuruti dan setia kepadaku. Baik, baik Nyi Ratu. Apapun yang Nyi Ratu perintahkan akan saya lakukan, Nyai.
Asal keinginan saya terwujud, Nyai. Bagus. Ini semua akan kuberikan, tapi dengan satu syarat. Syarat apa lagi, Nyai? Apalagi? Aku menginginkan sesuatu yang penting dalam kehidupan kamu. Yang penting? Apa, Nyai? Aku meminta anakmu untuk ganti uang dan emas ini. Bagaimana? Apa kau setuju? Imron yang memang sudah berniat sedari awal, terlebih sudah diberitahu oleh Trisno, yang dimana Trisno pun menumbalkan anak pertamanya, Imron, tanpa rasa belas kasih, tanpa merasa berdosa, langsung menyetujui permintaan Nyi Blorong, yang dimana Nyi Blorong pun tersenyum melihat Imron yang memang serius tanpa berpikir panjang, begitu setia menjadi pemuja. Selepas itu, Nyi Blorong pun tersenyum dan tertawa, lalu mengerlingkan mata, mengulurkan tangan, disambut langsung oleh Imron. Lalu diajak Nyi Blorong menaiki kereta kencana yang langsung terbang melesat ke atap gua yang terbelah, meninggalkan Goa Nagaraja. Dalam perjalanan, Imron hanya melihat gelap, sampai sebuah cahaya muncul begitu terang. Saking terangnya mata Imron pun silau. Tibalah mereka di sebuah pelataran sebuah istana yang begitu megah. Singkatnya, Imron pun dibawa ke sebuah ruangan oleh Nyi Blorong, di mana ternyata salah satu syarat menjadi pemuja Nyi Blorong, Imron harus mau dan wajib memuaskan nafsu Nyi Blorong. Dan perlu kalian ketahui, wujud Nyi Blorong saat itu ketika datang ke Gua Nagaraja menemui Imron, itu wujudnya setengah badannya berwujud ular. Dari pinggang ke atas wujud manusia. Namun ketika naik ke kereta kencana membawa Imron, wujud ularnya hilang. Manusia tulen dengan kecantikan teramat sangat. Di kamar itu pun Imron langsung melakukan tugasnya, melakukan aksi tunggang menunggang antara makhluk yang berbeda dimensi, antara manusia dengan sosok jin. Sampai Imron tak ingat apa-apa. Namun tatkala Imron tersadar, dia sudah berada kembali di Goa Nagaraja dengan posisi sedang duduk bersila. Lalu terdengar samar bisikan di telinga kanan Imron. Pulanglah, harta yang kau minta sudah kuantar ke rumahmu. Ada di dalam kamar, hanya kau yang bisa melihat. Temui Darto, dia yang akan menjelaskan apa yang harus kau lakukan ke depannya. Taulah Imron, itu suara bisikan Nyi Blorong. Bergegas bangun, lalu keluar dari tempat punden Nyi Blorong. Yang Imron sendiri agak heran. Atap gua yang hancur semalam sudah kembali menjadi utuh. Seolah kejadian malam seperti sebuah ilusi. Imron menemui Pak Darto. Pak Darto begitu senang dan mengucapkan selamat kepada Imron. Lalu Pak Darto pun memberikan amanat yang diberikan Nyi Blorong semalam kepada Imron. Di mana Imron, sesampainya nanti di rumah, harus segera menyediakan kamar untuk tempat ritual pemujaan. Karena dalam 1 minggu 1 kali, Nyi Blorong akan datang menemui Imron.
Imron pun paham, karena itu bagian dari perjanjian. Selepas itu, Imron pamitan ke Pak Darto untuk kembali ke tempat tinggalnya di Jawa Barat sana. Singkatnya, Imron yang sedang perjalanan pulang, dia tertidur di bis karena badan yang kelelahan. Sedangkan di Sukasari, Siti yang baru saja menidurkan Irmawati anaknya, bergegas ke sumur untuk mencuci baju dan mencuci piring. Namun ketika sedang mencuci baju di sumur, Siti kaget karena Irma yang baru tidur menangis menjerit-jerit dari dalam kamar. Siti pun menyimpan dulu cuciannya, setengah berlari menuju ke rumah. Namun ketika membuka gordeng pintu, Siti pun teriak melihat ada seekor ular hitam melilit badan Irma. Tentunya teriakan Siti membuat beberapa tetangga yang kebetulan lewat depan rumah berhenti, berlarian menuju ke rumah Siti, termasuk istri si Udin. Siti pun keluar membuka pintu sambil menangis meminta tolong. Orang-orang pun merangsak masuk setelah mendengar ada ular mematuk tubuh Irma. Namun alangkah kagetnya Siti dan para tetangga ketika masuk ke dalam kamar. Ular sudah tak ada, menyisakan Irma yang sudah kaku dengan sekujur badannya membiru. Siti jatuh lemas, menangis meratapi kematian anak pertamanya. Sedangkan Imron, suaminya, entah kapan pulang dan tak tahu pula sudah berada di mana. Singkatnya, sore hari Imron pun tiba. Turun di terminal, naik ojek langsung ke Sukasari. Namun ketika berjalan menuju ke rumah, Imron kaget melihat begitu banyak orang berkerumun di halaman rumah panggungnya. Udin yang kebetulan di luar melihat Imron datang langsung berlari. Loh, ada apa, Din? Ron, anakmu, Ron, anakmu. Loh, kenapa anakku? Ucap Imron, pura-pura tak tahu. Mendengar kalau Irma anaknya mati dipatuk ular, Imron pun lari menembus kerumunan para tetangga. Langsung menuju kamar, di mana di situ Siti sedang duduk sambil menangis, meratapi jenazah Irma yang berbalut kain kapan dengan sekujur permukaan badannya membiru. Di situ Imron, walau sudah tahu Irma dijadikan tumbal, tapi melihat kondisi Irma, tak urung Imron pun menangis juga. Mendekap jenazah Irma bercucuran air mata. Ada sedikit penyesalan, namun penyesalan itu langsung sirna ketika Imron tak sengaja melihat peti kayu hitam di sudut kamar itu. Singkatnya, sore itu jenazah Irma pun dikuburkan di pemakaman umum di Kampung Sukasari. Selepas itu, karena memang Irma yang memang masih bayi, masih suci, walau para tetangga menyuruh Imron untuk tetap mengadakan tahlilan, tapi Imron menolak. Singkat cerita, 3 hari pasca kematian Irma, Siti sudah agak membaik. Siti pun belum bertanya apa yang sudah Imron lakukan dan terjadi di sana. Imron sendiri pun belum memberitahu keberadaan peti kayu hitam di sudut kamar. Imron pun belum berani membuka. Tapi malam itu, ketika Siti bertanya kepada Imron, Imron pun cerita semua yang dia alami, termasuk kematian Irma adalah bagian dari ritual Irma dijadikan tumbal pengganti harta kekayaan.
Awalnya Siti marah. Namun ketika Imron menyeret peti dari kamar, Siti terdiam. Terlebih ketika peti dibuka, tumpukan uang begitu banyak. Kemarahan Siti pun sirna, tersenyum bahagia, memeluk langsung peti kayu hitam. Tak menyangka begitu banyak uang dari hasil pesugihan. Nah, di situ Imron pun langsung mengatakan apa yang harus dilakukan ke depannya. Dia meminta Siti agar jangan memasuki sebuah kamar di rumah panggung itu, karena akan dijadikan tempat ritual memuja Nyi Blorong. Dan mereka pun mulai mengatur siasat. Kesedihan sirna seketika. Rasa kehilangan Irma sudah tak ada. Inilah sifat jeleknya manusia. Mereka mulai mengatur siasat untuk pergi keluar dari desa Sukasari. Karena kalau tiba-tiba tetangga tahu mereka banyak uang pasca kematian Irma, pasti orang-orang akan curiga. Mereka pun mengatur rencana 2 bulan ke depan mereka akan pindah dari Sukasari dengan berbagai alasan. Dan esok harinya si Udin datang. Nah, ketika Udin datang bertanya kemana Imron beberapa hari ini. Imron cuma bilang kalau dia pulang ke Brebes mengurus masalah harta warisan orang tuanya yang baru diketahui, yang ternyata dititipkan ke saudara bapaknya. Jadi biar ada alasan lah kalau Imron nanti membeli sesuatu. Dan betul saja, selang 2 bulan kemudian Imron pun pamitan ke para tetangga termasuk Udin, mau pindah ke tengah kota, mau membuka usaha dengan harta hasil penjualan tanah warisan di Brebes sana. Udin pun hanya ikut senang dan mendoakan Imron. Bahkan berkemas pindahan dari rumah panggung yang dia kontrak, dibantu Udin dan para tetangga pula. Langsung menuju ke pusat kota. Disitulah Imron mengontrak sebuah ruko di mana dia membuka usaha jual beli furnitur. Bukan hanya itu, di Sukasari sendiri Imron pun membeli penggilingan padi yang sudah bangkrut dan meminta Udin untuk mengurus usaha penggilingannya. Dan sejak saat itulah harta semakin bertambah sebagai hadiah dari Nyi Blorong atas kesetiaan Imron sebagai pemuja dan hambanya. Namun, walaupun setiap tahun ada saja karyawan atau konsumen yang mati di setiap tempat usaha Imron, orang-orang tak ada yang curiga dan menuduh Imron melakukan pesugihan. Karena semua itu ditutupi Imron dengan kesolehannya, dengan kedermawanannya, yang selalu membantu orang membutuhkan tanpa pandang bulu. Disitulah Hajah Siti pun mengakhiri cerita riwayat perjalanannya dari hanya sebagai buruh bangunan yang miskin sampai akhirnya menjadi orang kaya raya. Bobby pun menangis mendengar itu semua. Tak menyangka selama ini uang haramlah yang menjadi darah daging di tubuhnya. Lalu Hajah Siti berkata kepada Ustadz Adi, "Pak Ustadz, karena suami saya sudah mati, perjanjian pun sudah berakhir, semua harta yang kami miliki pasti sirna Pak Ustadz. Oleh karena itu, saya minta tolong ke Pak Ustadz. Saya titip Bobby anak saya Pak Ustadz. Didiklah dia dengan ilmu agama agar hidup benar, tidak seperti kami, ibu dan bapaknya."
Ustadz Adi pun mengangguk. Bahkan karena curiga takut terjadi sesuatu kepada Bobby, Bobby pun diminta oleh Ustadz Adi untuk langsung saja tinggal di pesantrennya. Dan betul saja terjadi. Pasca Hajah Siti bercerita di rumah Burhan, mereka kan kembali ke kota, kembali ke tempat tinggal. Hanya dalam tempo beberapa bulan, harta kekayaan yang dimiliki mereka satu persatu mulai hancur, seolah diambil kembali oleh sosok Nyi Blorong. Dan yang terakhir, Hajah Siti mati dengan kondisi mirip seperti Irma, anak pertama mereka, dipatuk ular dengan tubuh dan jenazahnya membiru seketika. Nah, itulah kisah tentang pelaku pesugihan Goa Nagaraja yang menjadi penyembah pengabdi setan, menyembah jin dan siluman, menyembah Nyi Blorong, ratu siluman ular.